Puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama, sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph, dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati, dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji, sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak, tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng, tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu dari, sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph, itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara, sisa minumannya dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung lehernya, dipasang besi. Mengalami tekanan, dia lakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat. Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. To forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu ya F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya. Dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu. Ditambah satu, Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa nggak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih, semua kita, khususnya orang tua, selalu mau memberikan warisan kepada anak-anak kita. Betul. Coba angkat tangan orang tua yang mikir saya harus memberikan warisan kepada anak-anak saya. Coba angkat tangan.
Semua orang tua pasti mau memberikan warisan. Entah itu warisan berupa harta. Orang tua ngoyo kerja, ngibut kerja. Untuk apa? Dapat uang. Uangnya buat siapa? Anak. Warisin ke anak. Kalau bisa waktu saya nggak ada, anak saya wis cemepak, wis duwe omah dhewe, wis mekrok-mekrok, wis ono tanah, mono ombone ya, ono usaha mungkin. Mungkin kita juga mewariskan usaha, mewariskan keterampilan. Kebiasaan kita apa, itu kita wariskan kepada anak kita. Ya, ada banyak orang yang berpikir bahwa warisan yang itu adalah warisan dalam bentuk harta maupun keterampilan atau usaha. Saudara, saya mau mengatakan satu kali langit dan bumi akan lenyap. Berarti semua itu selesai. Tidak akan ada apa-apanya lagi. Tapi ada satu warisan yang tidak pernah akan tinggal lenyap untuk selama-lamanya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima mengatakan begini. Sebab aku teringat, ini Paulus ngomong ya. Sebab aku teringat akan imanmu, maksudnya imannya Timotius, yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Paulus ngomong kepada Timotius, Timotius, aku lihat betul imanmu ini loh. Iman yang tulus ikhlas. Yang aku tahu persis ini semua adalah warisan dari nenekmu Luis dan dari ibumu Yunike. Neneknya turun ke mamahnya, mamahnya turun ke Timotius. Dan karena inilah itu sebabnya Paulus berani untuk taruh Timotius. Timotius itu masih sangat muda. Tapi dia diminta untuk atau diangkat untuk menjadi gembala sidang di kota Efesus. Kota Efesus adalah kota yang besar dan kota Efesus adalah kota yang syarat dengan apa? Seks ya. Di sana seks bebas. Di sana ada satu dewi yang disembah yaitu Dewi Artemis. Yang dewi itu merupakan simbol seks. Jadi yang namanya seks bebas di sana tuh sangat biasa. Sudah biasa. Berhala biasa. Di tengah-tengah yang seperti ini. Disitulah Paulus menempatkan Timotius. Kok gak takut? Kok gak takut katut? Kok gak takut kelibas? Kok gak takut terkamiri? Kok gak takut nanti akhirnya nyerempet-rempet, akhirnya Timotius juga menjadi seperti mereka? Kok gak takut? Paulus tidak takut sama sekali karena dia tahu iman yang ada di dalam diri Timotius. Berapa banyak orang tua takut lepas dari anaknya. Mungkin anaknya pada waktu sudah lebih dewasa, mau kuliah atau mau sekolah SMA. Kadang-kadang kalau SMP masih dikempit aja ya. Tapi udah SMA mungkin mulai ada yang di luar negeri. Mungkin waktu kerja sudah melanglang buana entah ada di mana. Hati orang tua ketar, ketir. Ya apa nih anak-anak ya apa. Aduh di situ mana itu tempat yang aduh. Mana ngekos lagi aduh. Aduh kita takut. Paulus enggak takut. Taruh Timotius di tempat yang boleh dikatakan bobrok. Karena apa? Karena dia tahu. Tadi ibu anaknya kerja di museum angkut dengan lingkungan yang ya begitulah kalau orang entertain begitulah ya kira-kira ya. Kalau kita yakin sudah mewariskan iman, kita gak akan takut. Kalau kita lihat kenapa warisan iman itu menjadi warisan yang paling berharga lebih dari harta, lebih dari usaha, lebih dari keterampilan. Yang pertama kalau kita lihat warisan iman itu adalah warisan yang buat kita berkenan di hadapan Tuhan.
Ibrani pasal 11 ayat 6 ngomong apa? Tanpa iman gak mungkin orang berkenan di hadapan Tuhan. Nah kalau kita sudah bisa mewariskan iman kepada anak kita, maka di hadapan Tuhan anak kita berkenan. Lah kalau anak kita sudah berkenan, opo yang gak dikei mbek Tuhan? Betul apa enggak? Apapun Tuhan mengatakan yang dikenan Tuhan itu apa saja yang dilakukannya, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Lebih dari harta. Berapa banyak orang yang punya kekayaan akhirnya anaknya rame gemeder karena PDW. Karena apa? Orang tua belum meninggal udah rame urusan pembagian harta warisan. Sudah punya harta gak pernah ketemu satu dengan yang lain. Karena apa? Sibuk menghabiskan uang itu untuk kemana-mana, mayang-mayang. Wes talah terus saya. Tur ya. Sampai enggak punya waktu. Sampai wong tuane gitu. Ngenteni telepon kok gak kering. HP kok gak nyala-nyala. Anake gak ono sing telepon. Ditanya opo, sibuk. Aduh. Saudara, kalau kita wariskan iman, anak kita dikenan oleh Tuhan. Dan kalau dikenan sudah kita aman, Tuhan pasti sertai. Tuhan pasti lindungi. Tuhan pasti berkati. Tuhan bikin berhasil anak kita. Itu sebabnya yang paling penting bahwa anak kita punya iman kepada Tuhan. Itu tugas kita. Dan iman itu juga adalah warisan yang bawa kita masuk surga. Karena firman Tuhan mengatakan satu kali aku akan datang ke bumi dan cari masih adakah iman di bumi ini. Jaminan password kita untuk bisa masuk surga adalah iman. Ini adalah tugas dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Jangan kita terkecoh dengan apa yang dunia bawa kita. Jangan terkecoh dengan apa yang dunia masukin di dalam kepala kita. Iman terlebih dari segalanya. Terlebih dari segalanya. Aman. Saya berapa waktu lalu sedang membimbing seorang anak yang kuliah di Malang sini, orang tuanya ada di luar pulau, dikasih uangnya banyak kayak setengah mati. Saking dikasih uangnya banyak, akhirnya apa? Narkoba. Waktu narkoba ketangkep, masuklah lawak waru sini. Ya saya harus bimbing. Jadi saya bilang ya bahwa apa? Bahwa uang, warisan, harta, warisan segala sesuatu yang fana itu enggak akan jamin anak kita nanti hidupnya enak. Enggak. Enggak akan jamin anak kita hidupnya aman. Enggak. Justru yang sering dikuntitin sama orang wong sugih-sugih, apa enggak? Wong melarat lapo dikuntit, enggak ada apa-apanya, betul enggak? Tapi wong soge ini yang dikuntit, ya opo, ya. Nah, saudara, kalau kita wariskan iman ini wis talah sing paling aman, yang paling luar biasa yang kita bisa berikan buat anak-anak, betul? Dan ini, maaf, ini bukan, sekali lagi tadi, ini bukan tugasnya guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu cuma ketemu berapa lama? 1 minggu cuma ketemu 1,5 jam. Betul? Cuma 1,5 jam. Paling-paling efektifnya cuma 1 jam. Iya enggak? Lah 1 minggu loh dibandingkan dengan 1 jam. Ya enggak bisa. Berapa banyak orang tua akhirnya marah kepada guru sekolah minggunya. Orang tua marah dan kemudian menghakimi gereja yang dia beribadah karena dia lihat anaknya gak bener.
Lah ini tanggung jawabnya di kita, bukan di guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu cuma membantu. Tapi tanggung jawab utama ada pada orang tua. Amin. Amin. Coba colek kiri kanan, hayo meh waris nopo. Ya, meh warisin apa? Ya. Firman Tuhan mengatakan orang benar, keturunannya akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Aduh, saya bolak-balik bilang sama anak saya, mama sama papa nggak bisa warisi macam-macam, nggak bisa. Tapi satu hal yang mama dan papa warisin buat kalian adalah apa? Hati yang takut akan Tuhan. Iman. Dari iman itu kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang suka untuk beribadah. Apa sih yang diminta dari Tuhan kepada kita selain takut akan Tuhan? Betul, mencintai Dia, suka beribadah, melakukan firman Tuhan, gak ada lagi yang lain, itu yang Tuhan minta. Dan itu semua bisa jadi karena apa? Iman. Amin. Amin. Setiap sore. Setiap sore pulang sekolah, anak-anak mandi, habis mandi makan, habis makan yuk sudah sekarang kita ibadah. Kalau pas ada Pak Gatut, ya kita sama-sama. Kalau Pak Gatut pas pergi, ya saya bertiga. Kalau saya yang pergi, ya Pak Gatut bertiga dengan anak-anak. Kita baca firman. Baca firman, pada waktu baca firman dan kemudian diskusi mengenai firman itu. Kemudian bagaimana kesaksian hidup hari ini seperti apa. Tanpa terasa. Kita lakukan aja. Pada waktu anak-anak sudah mulai kuliah, Ayu waktu itu kuliah di Bali, sudah pisah dengan kami. Satu hal yang dia bilang, "Mah, kangen." Oh Allah, baru belum lama aja udah kangen. Enggak, dia kangen apa? Kangen ibadah bersama-sama. Mah, pengen kita berempat kumpul, bahas firman, baca firman, kesaksian, dan selanjutnya iman. Iman itu yang terpenting. Nah, warisan iman ini apakah cuma kita wariskan kepada anak kita saja? No. Next, kita tahu ada amanat agung. Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Firman Tuhan mengatakan, pergi kepada siapa? Semua orang yang percaya. Bukan cuma kepada pendeta, bukan. Bukan cuma kepada aktivis, bukan. Tapi kepada semua. Pergilah, jadikan semua bangsa. Jadikan semua orang itu menjadi muridku. Ini berarti apa? Lagi mewariskan iman. Betul? Ini mewariskan iman. Jadi kalau kita mewariskan iman kepada anak kita, jangan dianggap sudah selesai. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang mau menyediakan waktunya mengajar karena mereka sedang mewariskan iman. Karena mereka tahu amanat agung. Dan yang namanya bangsa, jadikan semua bangsa itu menjadi muridku. Menjadi murid artinya apa? Artinya percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting. Banyak orang sekarang semua iya. Pikirnya dengan semua iya lebih aman. Satu kali saya diundang untuk ada orang yang meninggal. Kemudian bilang, Bu Esther, tolong Bu Esther ini doakan pimpin 1 hari begitu ya untuk penghiburan. Wah, dalam hati saya, puji Tuhan, akhirnya dia terima Tuhan. Waktu meninggal akhirnya keluarganya bisa mulai terbuka dan menerima hamba Tuhan pendeta untuk memberikan penghiburan di tempat jenazah, belum pemakaman. Saya lihat acaranya nih 4 hari. Wah, saya tanya, besok siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Oh, besok dari agama yang lain. Besok lagi agama yang lain lagi. Besok lagi agama yang lain lagi. Hah? Saya samperinlah kepada yang
pasangan yang belum meninggal. Maaf, saya mau tanya nih Bu. Ibu nih 4 hari ada penghiburan, itu berbeda-beda ya Bu yang datang. Iya Bu Esther, supaya kita kan nggak tahu ya suami saya nanti kalau ke sana tuh datangnya di mana. Kan bingung tuh, banyak pintu. Nah kalau ketemu sini oke ada, yang ketemu sini oh iya ini juga kenal, yang ke sini juga kenal, yang ke sini juga kenal. Buset dah. Masalah, saya bilang berarti dia belum terima Tuhan, belum percaya. Ya percaya, tapi juga percaya yang lain. Gitu. Ya Tuhan Yesus, mau percaya Tuhan, waktu mau beli rumah masih cari orang feng shui-nya gimana. Percaya Tuhan, percaya. Feng shui, percaya juga. Percaya Tuhan, percaya. Tapi bintang, horoskop, wah lagi ngomong apa nih horoskop buat saya. Percaya Tuhan, percaya. Tapi bintang juga percaya juga. Nah ini kan blind. Ya, ini kan gak bener yang kayak begini. Zaman sekarang itu gak ada sesuatu yang mutlak. Ya, pandangan sekarang gak ada sesuatu yang mutlak. Kristen gak mutlak. Ini juga gak mutlak, ini juga semua gak ada yang mutlak. Itu sebabnya penting percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nih saya kurang nih, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, setelah dia terima betul-betul Tuhan Yesus, bukannya selesai. Percaya, satu-satunya iya, wis gak pakai yang lain. Tapi apakah dia mengikuti teladan Yesus? Ngikutin gak teladan Yesus? Hidup sesuai dengan firman gak? Yesus gimana dia ikutin gak? Alkitab ngomong apa? Dia ikutin gak? Karena kalau dia belum sampai ngikutin apa kata firman Tuhan, berarti belum jadi murid. Belum. Berarti belum beres kerjaannya. Dan yang ketiga, bukan cuma ngikutin tapi gak paham waktu ada sesuatu bengong karena PDW. Waktu ada di lembah kekelaman bengong. Yang ketiga menyerahkan hidup sepenuhnya pada Yesus. Kenapa dia menyerahkan hidup sepenuhnya pada Yesus? Karena betul-betul yakin, hakul yakin bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Nothing compares. Enggak, Tuhan kita tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang lain. Dia yang terhebat. Itu sebabnya dia berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun ada di dalam lembah kekelaman seperti Daud mengatakan, gadanya dan tongkatnya dia menyertai aku. Itu ada satu keyakinan yang penuh, ya luar biasa. Jadi sekarang kita paham bahwa tugas kita nomor 1 adalah apa? Mewariskan iman. Amin. Deal. Oke ya. Setelah kita mewariskan iman bukan cuma kepada anak kita tetapi juga kepada setiap semua orang supaya mereka menjadi murid Tuhan. Itu tugas kita. Saudara-saudara yang punya bawahan, saudara-saudara yang punya karyawan, pakailah kesempatan ini untuk bisa membawa orang menjadi murid Kristus. Bikin persekutuan di tempat usaha kita. Bikin persekutuan di tempat di mana kita ada. Supaya apa? Nama Tuhan dinyatakan di situ. Dan akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan. And seterusnya. Nah sekarang bagaimana pada waktu, jadi kita lihat di sini tadi. Pada waktu mereka itu menjadi murid. Ya, menjadi murid. Ini berarti ada perubahan hidup. Betul nggak? Ada perubahan hidup. Tanpa perubahan hidup berarti dia belum menjadi murid. Tapi perubahan hidup aja nggak cukup. Ada satu tahap lagi, yaitu apa? Perubahan peran.
Setiap kita nggak cukup cuma ada perubahan hidup. Oh sekarang saya sudah begini. Oh saya sudah hidup saya diubahkan Tuhan. Oh dulu saya pakai percaya gitu-gituan. Sekarang saya sudah gak percaya gitu-gituan. Oh sekarang saya baca Alkitab. Betul. Tetapi yang berikut adalah apa? Perubahan peran. Dulu dilayani, sekarang melayani. Dulu maunya diberi, sekarang mulai memberi. Ini namanya perubahan peran. Dulu selalu dicekokin, sekarang mulai nyekokin orang. Dulu disuapin, sekarang mulai nyuapin orang. Ini yang namanya perubahan peran. Mari masing-masing kita cek and recheck hidup kita. Kalau kita mengatakan ada perubahan hidup, mestinya juga ada perubahan peran. Dua hal, gampang ingatnya. Perubahan hidup and perubahan peran. Jangan kita menjadi, maaf nih ya, menjadi jemaat yang cuma melebu, durung metu. Melebu sik, mari melebu apa? Mangap. Nyanyi semua kan tadi, haleluya, puji Tuhan. Betul gak? Mangap kabeh, mari mangap saiki mingkem kabeh. Ya, semua mingkem kan, saya tok sing mangap-mangap ya kan. Mari mingkem, mulai. Jadi jangan cuma jadi jemaat yang apa? Melebu mangap mingkem mulai, melebu mangap mingkem mulai. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari kagak punya uban sampai punya uban, dari belum punya anak sampai punya anak sampai punya cucu, tetap menjadi jemaat yang melebu mangap mingkem mulai. Mesti ada perubahan peran. Amin. Amin. Halo, amin. Ini yang namanya murid. Itu yang namanya murid. Perubahan hidup and perubahan peran. Proyeknya Allah di dalam kita tuh satu. Mengembalikan rupa dan gambar Allah di dalam hidup kita. Awalnya kan kita diciptakan serupa ini segambar. Kemudian gambar diri Allah rusak. Jatuh kita dalam dosa. Dan sekarang proyek besarnya Allah adalah mengembalikan keserupaan dan kesegambaran kita dengan Kristus. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28 dan 29 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nah seringkali ayat ini dipakai saenake dhewe. Kita punya mobil, haleluya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Omai mari ngono 60 meter persegi saiki menjadi 600 meter persegi. Haleluya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, tolong baca ayat 28 jangan dipotong. Masih ada ayat 29. Ya. Karena ayat 29 masih lanjutan dari 28 supaya apa Allah terus bekerja? Supaya kita menjadi serupa. Amin. Kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. 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 Kita menjadi serupa. Ini proyek besarnya Allah. Itu sebabnya pada waktu Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa tadinya. Beranak cuculah and penuhilah bumi. Suruh beranak cucu. Itu beranak cucu bukan maksudnya biologis. Anak lagi beranak pinak. Kalau bisa anaknya 30, 40 gitu ya. Tuh ini 30, 40 gitu ya. Bukan begitu, maksudnya beranak cuculah artinya apa? Memultiplikasi keserupaan dan segambarnya ini itu juga kepada orang lain. Jadi pada waktu anak kita atau orang di sekeliling kita itu memiliki keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan, itu berarti kita sudah memultiplikasi bumi. Kita sudah beranak cucu. Nganakno iman,
cucu no iman. Amin. 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 Banyak ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya. Yuk sekarang kita paham ya. Kita paham tugas utama kita ini. Ya. Sekarang bagaimana cara kita mewariskan iman? Gimana? Cara kita mewariskan iman yang pertama adalah apa? Kita mesti tuntun anak kita ini kepada firman Tuhan. Tadi udah dibaca. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayo perhatiin, jo ono sing turu, jo ono sing tekuk, jo ono sing mikiri pikirane melayang. Hayalanku melayang, jo melayang. Mari ngene mau apa meh mangan ndek endi ya. Mikir wis nanti ketemu mbek sapa, mari ngene apa ojo wis lah. Perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ngajarinya suruh ulang-ulang, gak iso sekali, 2 kali, 3 kali. Kita aja dikasih berulang-ulang aja kadang-kadang lupa lagi, betul apa enggak? Itu sebabnya berulang-ulang. Bicara di sini waktu kamu duduk, pada waktu kamu sedang dalam perjalanan, ya. Waktu engkau berbaring dan engkau bangun, ini bicara aktivitas manusia. Lihat manusia, saya duduk, mari duduk ayo ngapain? Bangun kan? Bangun terus apa? Perjalanan. Ada yang ke mobilnya, ada yang ke motornya. Mari ngono kemana, ke mall, kemana. Perjalanan. Nanti sampai rumah, ono sing duduk meneh, ono sing langsung baring. Betul gak? Hidup kita ini cuma apa? Tidur, bangun, melaku, longgo. Ya apa enggak? Hidup kita tuh cuma itu, ini bicara aktivitas manusia. Jadi ini sedang berbicara mengenai apa? Mengenai kita mengajarkannya kepada anak kita dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Bukan cuma pada waktu-waktu tertentu. Dimanapun, waktu kita nyetir, ngomong. Waktu kita makan, ngomong. Waktu kita lagi leyeh-leyeh, ngomong. Waktu kita lagi jalan, ngomong. Berulang-ulang. Lah kalau kita nggak pernah baca Alkitab, terus apa sing meh diceritakno? Papa taunya ceritanya timun emas, ya. Papa taunya kelinci mencuri ketimun. Papa taunya cerita Gatot Kaca, ya. Atau mamah nih mau cerita sekarang drakor yang lagi seru nih drakor ini lah. Terus ya opo, ini gak bangun iman. Saya mau bilang segala sesuatu boleh. Boleh. Nonton drakor boleh, cari di Alkitab tidak boleh drakor, tidak boleh Bollywood, gak ono loh ya, gak ono. Berarti boleh. Tapi apakah itu sedang berguna dan membangun iman kita? Lihatan drama drakor ki lho nggarakno wong keset. Nggarakno wong males. Wis gak popo koyo ngene, gak usah yang sing penting raimu apik. Engko mari-mari ketemu sama bilioner. Ya apa enggak? Isine ketemu sama bilioner, orang kaya raya. Wis pokoknya raimu apik wis iki wae wis. Lah ini kan tidak sedang membangun. Cerita tuh isinya cuma apa? Balas dendam, apalagi cerita film Cina, Masya Allah 7 turunan, 10 turunan masih balas dendam, gak mari-mari. Masya Allah. Padahal firman Tuhan tadi ngomong forgive. Setelah forgive, forget. Lah wong Cina gak iso, gak ono forget, gak ono. Forgive gak ono, forget gak ono. Pokoknya don't forget ya yang ada. Wis gak terima F. Jadi waktu Pak Gembala ngomong F-F-an 4 biji, F-se, no. F-se itu ya itu film F-se itu ya. Ono kan F-se itu ya. Yang gak ngerti gak rohani berarti ya. Ono F-se Cina tapi bukan untuk hidup. Ya.
tidak membangun, boleh refreshing boleh, tapi itu tidak sedang berguna dan membangun iman kita. Ya, ayolah baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab sehingga kita selalu punya apa? Punya kata-kata untuk kita sampaikan kepada anak kita. Pada waktu anak kita gimana kita tahu bagaimana kita harus menjawab karena Alkitabnya ini kita tahu. Kalau kita nggak paham, cepet ono HP telepono. Pak Gem, tolong Pak Gem. Ini kalau kayak gini nih enaknya pakai ayat apa ya Pak Gem ya? Mesti Pak Gem roh, pasti Pak Gem tahu. Ya, mari kita pakai kecanggihan IT yang sekarang ada, bukan untuk hal-hal yang salah. Cari gimana caranya. Sekarang kan di WA udah ada AI kan. Cetek. Anak kalau kayak begini enaknya ngomong apa? Ayat-ayat apa yang berhubungan dengan ini? No. Langsung dung betul kabeh. Langsung baca. Ini sekian, ini sekian, ini begini. Baca firman Tuhan. Amin. Jangan waktu kita baca terus anak kita tanya, "Ma itu artinya apa?" Oh, ya mama ya tas moco, tas moco. Yo karo sik tala, tak moco sik 10 kali baru odong, baru engeh. Ini tuh artinya. Yo cok ngono ya. Yuk kita baca firman Tuhan. Amin. Minim sepasal. Kalau baca firman Tuhan tuh yang bagus tuh minim ya. Satu pasal terserah dari mana urut. Satu lagi ambil dari Amsal. Kenapa harus ada Amsal? Karena Amsal ini bicara bagaimana kita hidup dengan apa? Dengan sesama dengan orang. Itu kitab Amsal. Kita kan selalu dilingkungi dengan orang-orang, betul nggak? Kecuali kalau kita hidupnya di hutan, ketemu nembek monyet, ketemu nembek ulo, ya, ketemu nembek singa, wis gak usah pakai Amsal, gak usah diwocok, gak apa-apa, gak salah. Tapi kalau kita masih di dunia yang ketemu sama orang, buka mata, bangun bojone, metude anak bacalah kitab Amsal supaya kita di dalam menjalani hidup ini enggak keceglong. Amin. Ya, yuk sekarang seluruh aktivitas kita ya kita baca. Itu harus menjadi landasan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, gak cuma ngomong aja. Nek teorinya pinter ora eram. Yang kedua adalah teladan. TTS itu bukan teka-teki silang ya, tapi yang pertama tuntun, yang kedua sekarang teladan seperti Kristus. Ulangan 6 ayat 8 tadi, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini bicara sini dahi, bicara tangan, ini bicara apa? Bicara pikiran. We do what we think. Kita melakukan apa yang kita pikir. Kita pikirnya A, kita melakukannya A. Kita pikirnya B, kita melakukannya B. Itu sebabnya taruh firman di sini. Semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Ya, semua yang bawa kebajikan, pikirkan semuanya itu. Kita ingat istilah pergudangan, first in, first out, ya. Ibu-ibu nih, tolong nih, ibu-ibu biasanya banyak bumbu dapur, obat sembarang, ya macam-macam. Lihatan expired date-nya, kadaluarsa. Yang paling cepat kadaluarsa taruh di depan, jebret, ya, supaya itu yang habis duluan. Jangan, wah tinggal sedikit nih, wis beli lagi, beli lagi. Akhirnya apa? Yang lama malah ketumpuk di bawah. First in, first out. God's word in, God's word out. Kalau kita masukin firman Tuhan, yang keluar yo firman Tuhan. Garbage in, garbage out. Kita masukin sampah, yang keluar juga sampah. Tuh, coba kalau kita pergi nih. Saya satu kali pergi sama orang dokter. Teman saya yang SMA tuh ada yang jadi dokter, ada yang jadi ekonom sama saya jadi hamba Tuhan.
Kita ke Batu nih. Waktu itu ke Batu, anginnya silir-silir, enak gitu ngeliat pemandangan gitu. Semuanya ngeliatnya sama, tapi yang keluar beda-beda. Yang dokter ngomong gini, bagus nih tempatnya untuk dijadiin kalau kita mau bangun rumah sakit khusus sanitarium, khusus paru-paru, wape ini di sini. Wes bagus, udaranya seger, sing dipikirin wong loro supaya sembuh. Ekonom gini, ini ya sini, ini hotel villa bagus di sini, untungnya banyak karena ekonom sing dipikirin duit, cuan piro, ya mau enggak? Saya duduk memandang yang sama, tapi saya yang metu adalah apa? Waduh Tuhan luar biasa ya, bisa menciptakan begitu indahnya pemandangan ini. Ndeloke podo sing metu seje, betul ya? Karena apa? Tergantung pikiran kita nih apa yang diisi. Kalau yang kita isi firman Tuhan, yang keluar firman Tuhan. Ada satu dosen di Sati, punya anak. Ya kita nih lingkungan dosen, kita tinggal di kampus, isinya semua anak-anak sekolah Alkitab, ketemunya bendino mbek anak sekolah Alkitab, mbek guru-guru sekolah Alkitab. Ibadah tiap hari ibadah. Nah kalau ibadah pas ada pelepasan kan dalam nama Yesus, dalam nama. Orang kan anak-anak cilik-cilik ini pada ndelok opo sih? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pasti dia bertanya, kenapa kok dalam nama Yesus ya kita mengusir segala kuasa kegelapan yang tidak baik. Oh oke begitu. Satu kali saya lagi jalan di kampus lihat ada anaknya dosen, dia lagi ngomong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia di bawah pohon lengkeng sing gede, tak pikir anak ini kesambet ya. Anak ini kenapa? Wis jadi dia lagi ngusir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya lari nyamperin dia. Tiba apa? Vika, ada apa? Tante ada kodok ini dalam nama Yesus. Tak usir dalam nama Yesus. Kenapa kosakata yang keluar adalah dalam nama Yesus? Karena itu yang masuk. Betul? Itu yang masuk. Teladan apa yang kita berikan buat anak kita? Kalau anak kita ngomongnya kasar, ojo-ojo wong tuane nek ngomong yo kasar. Kalau anak kita nggak pernah bisa say thank you apapun, nggak pernah bisa say thank you, jangan-jangan orang tuanya juga nggak pernah ngajarin say thank you, terima kasih. Berikan teladan. Lebih dari firman Tuhan, teladan itu lebih. Children see, children do. ATM. Amati, anak-anak itu selalu mengamati. Setelah mengamati, dia tiru. Setelah tiru, dia modifikasi. Seperti apa? Itu anak, itu sebabnya gak bisa taruh di sini pikiran yang apa, pikiran yang benar supaya apa? Supaya akhirnya tangan itu bicara aktivitas. Bicara aktivitas itu aktivitasnya benar dan itulah yang menjadi teladan buat anak kita. Tanpa teladan enggak. Kita mewariskan iman enggak cukup cuma ngomong tok omong doang enggak iso ya. Mesti juga ada teladan. Dari kita lihat, dia lakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya jadi kebiasaan. Dari kebiasaan ini menjadi gaya hidup pada akhirnya. Yuk yang ketiga adalah S-nya itu sembahyang. Orang yang beriman, ya, orang yang beriman itu orang yang tahu firman, orang yang berfirman itu orang yang taat kepada firman, orang yang beriman adalah orang yang pasti sembahyang. Karena apa? Orang yang beriman tahu bahwa apa? Segala sesuatu dari dia, oleh dia. Dia tahu tanpa Tuhan gak bisa. Filipi 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan segala hal, bukan cuma 1, 2, 3, bukan cuma yang tertentu, tapi segala hal keinginanmu, keinginan kita apa?
Di dalam apa? Di dalam doa. Allah tidak akan pernah memberikan kepada kita sampai kita berdoa. Karena ini udah ada firmannya. Ngomong, nyatakan. Kalau kamu gak nyatakan berarti kamu gak perlu. Kalau kamu gak nyatakan berarti kamu sedang mau mengatakan, halo Tuhan sorry ya aku bisa. Aku gak perlu kamu, aku bisa. Orang yang beriman adalah orang yang sembahyang. Bagaimana dengan kehidupan doa kita di rumah? Apakah anak sedang melihat kita ini adalah seorang pendoa? Saya jujur, sering saya masuk ke kamar mama dan saya ngintip. Mama tuh selalu berdoa, Tuhan tolong, dan dia nyebut one by one. Tuhan tolong Lydia, Tuhan tolong Marta, Tuhan tolong Christine. Satu-satu itu nama keluarga saya 8, saya anak nomor 6. Mama sebut satu persatu didoain dan itu sering saya lihat. Ada apa-apa mau pergi, Ma pergi dulu, sini. Pasti mama saya pegang pundak saya. Tuhan sertai Esther kemanapun dia pergi, sertai, lindungi, bentengi. Mama saya tuh pendoa. Hidupnya tuh duduk doa. Terlebih pada waktu dia sudah tidak beraktivitas macam-macam. Ya, dia hidupnya doa. Apakah anak kita sedang melihat bahwa kita ini adalah orang yang suka berdoa? Kalau kita gak suka berdoa, jangan tuntut anak kita berdoa. Karena doa itulah yang membangun relationship kita dengan Tuhan. Doa itulah yang membuat kita kuat di dalam segala hal. Amin. Oleh karena itu, ya, mari kita jadi orang-orang yang mewariskan iman kepada anak-anak kita. Tapi sebelum kita bisa mewariskan kepada anak-anak kita, maka kita juga harus apa? Belajar dari orang lain, betul? Benar? Kita belajar, sekarang kita nih belajar. Kita belajar kemudian kita apa? Kita terima and kita forward. HP siapa yang suka terima apa-apa terus di forward, betul kan? Kalau kita gak akan pernah bisa forward kalau kita gak terima, betul gak? Kita terima and then kita forward. Yuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita terima itu Alkitab bicara apa. Kita terima keteladanan orang itu seperti apa. Kita lihat, kita terima itu. Hidup doa orang kita ikuti itu. Kita terima. Setelah kita terima kita forward kepada siapa? Kepada anak kita. Kita forward kepada tetangga kita. Kita forward kepada saudara kita. Kita forward kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Karena firman Tuhan mengatakan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Amin. Amin. Kita gak tahu Tuhan kapan datang. But anyway, kapanpun Tuhan datang, mari kita siap. Kita gak tahu kapan Tuhan panggil kita. Jangan sampai kita belum wariskan iman kepada anak kita. Saya bilang kekayaan itu gak menjamin kehidupan anak kita berhasil. No. Iman yang membuat keturunan kita bisa berhasil. Amin. Kita tundukkan kepala.